Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulianto Laelo dalam video pembelajaran mata kuliah elektronika digital jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Papua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aljabar boolean. Aljabar boolean. Pada sekarang kita telah mengetahui konsep bilangan biner. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana cara menggambarkan bagaimana sistem menggunakan level logika biner dalam membuat keputusan. Aljabar boolean adalah alat yang penting dalam menggambarkan, menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan rangkaian digital. Rangkaian digital sendiri adalah rangkaian dari untai-untai logika yang telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Konstanta boolean dan variabel. Aljabar boolean hanya mempunyai dua nilai. Jadi nilainya adalah nilai biner, jadi adalah logika 0 dan 1. Logika 0 dapat dikatakan false, salah, atau off, low, no, atau pada rangkaian listrik bisa disebut dengan saklar terbuka. Kemudian logika 1 dapat dikatakan true, on, high, yes, atau ketika diimplementasikan dalam rangkaian listrik biasa disebut sebagai saklar tertutup. Dasar aljabar boolean. Dalam mengembangkan sistem aljabar boolean perlu memulainya dengan asumsi-asumsi, yakni postulat boolean dan teorema aljabar boolean. Postulat boolean sendiri diturunkan dari fungsi gerbang logika, yaitu fungsi gerbang logika N, fungsi gerbang logika OR, dan fungsi gerbang logika NOT. Untuk fungsi gerbang logika N sendiri, kita tahu bahwa simbolnya adalah dot atau titik, atau dalam aritmatika matematika bisa disebut dengan perkalian, di mana nilai true atau nilai 1 itu hanya didapat ketika masukkan A dan B 1. Selain itu, keluarannya akan berlogika 0. Kemudian untuk fungsi OR, seperti pada fungsi OR sendiri, nilainya akan berlogika 1, nilai keluaran akan berlogika 1 apabila salah satu atau kedua masukan bernilai 1. Selain itu, keluaran akan bernilai 0. Kemudian fungsi NOT atau fungsi inverse itu masukan 1 itu akan menghasilkan keluaran 0, kemudian masukan 0 akan menghasilkan keluaran 1. Gerbang-gerbang logika alternatif. Jadi gerbang-gerbang logika sendiri dia akan terbentuk dari gerbang logika alternatif seperti pada gambar. Jadi gerbang N dari gerbang OR yang di notkan masukannya dan notkan keluarannya. Begitupun gerbang OR, gerbang NAND, gerbang NOR, dan gerbang NOT. Gerbang NOT sendiri dapat dibalik pada masukan atau pada keluarannya sama. Teorema boolean sendiri kita mulai dari sifat-sifat pada teorema boolean. Pertama, komutatif. Jadi hukum komutatif seperti hukum komutatif itu pertambahan. Jadi A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Sama kalau kita pakai ini ya. Jadi pakai untuk gerbang OR. Jadi A dan B, A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi kemudian hukum komutatif untuk perkalian atau gerbang N. Jadi N itu A ditambah A dikali B akan sama dengan B dikali A. Seperti itu ya. Kemudian hukum asosiatif atau hukum asosiatif. Jadi kalau ada 3 masukan, jadi A plus B plus C itu akan sama dengan ketika kita menjumlahkan A dan B duluan, kemudian dengan C. Sama ya. Jadi kalau kita jumlahkan B dan C duluan atau A dan B duluan akan sama saja. Jadi fungsi OR ya. Kemudian ada hukum asosiatif untuk hukum N atau perkalian. Jadi ketika ada 3 masukan,
Jadi ketika 3 masukan, untuk masukan A, B, dan C, itu A dan B dikalikan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan C, akan sama dengan ketika B dan C dikalikan terlebih dahulu, kemudian akan dikalikan dengan A. Selanjutnya, ada hukum distributif. Hukum distributif untuk N dan OR. Jadi, hukum distributif ketika ada 2 gerbang disatukan, gerbang ON dan gerbang N, itu akan sama dengan 2 gerbang N yang di-OR-kan. Jadi, A dikali B, A dikali C, baru di-OR-kan, atau B OR C, kemudian di-N-kan dengan A. Ini ya, dua gerbang ini sama. Kemudian kita mulai dari teorema boolean. Teorema boolean 1, pertama, ketika A ditambah dengan 0, itu akan sama dengan A. Seperti ini ya. Jadi untuk matematika, jika kamu menambahkan 0 dengan bilangan apapun, hasilnya akan sama dengan bilangan apapun. Ya. Jadi untuk di algoritma boolean, jika OR pada gerbang OR, ini berapapun masukan selain 0 ya, itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau masukannya 1, X-nya berarti 1, kalau 0, X-nya juga 2. X-nya juga 0. Kemudian ada teorema 2 untuk boolean. Jika A ditambah 1, itu akan sama dengan 1. Jadi nilai berapapun, jadi OR itu ketika dijumlahkan dengan 1, dia akan mendapatkan keluaran 1. Jadi berapapun itu ya, karena dia OR. Karena kita tahu sendiri sifat OR adalah gerbang yang keluarannya akan berlogika 1 jika masukannya salah satu atau keduanya berlogika 1. Kemudian ada teorema 3 untuk N. Jadi A kemudian di N-kan dengan 0 itu akan selalu menghasilkan keluaran 0. Karena fungsi N sendiri, fungsi gerbang N sendiri, keluarannya akan berlogika 1 hanya ketika kedua masukan berlogika 1. Jadi kalau ada dua masukan A dengan 0, berapapun masukan A akan menghasilkan keluaran 0. Seperti itu. Kemudian ada algoritma kelima. Algoritma kelima berbunyi bahwa A ketika ditambah A itu akan sama dengan A. Ya. Jadi jika A-nya 0, itu keluaran X-nya akan sama dengan 0. Jika A-nya 1, keluarannya akan juga akan 1. Seperti ini ya. Jadi A plus A itu akan sama dengan A. Selanjutnya ada teorema boolean 6. Jadi A ditambah dengan dot A itu akan sama dengan 1. Sama dengan 1. Artinya karena sifat OR itu, gerbang OR salah satunya saja masukan atau keduanya masukan berlogika 1 akan mengakibatkan logika keluaran 1, makanya ketika masukannya berkebalikan, dia akan menghasilkan logika 1 pada keluaran. Selanjutnya ada teorema 7 untuk perkalian atau N. Jadi A dikali A itu akan sama dengan A. Jadi apa? Artinya berapapun nilai A itu akan menghasilkan nilai tersebut. Jadi kalau nilai A-nya 0, berarti di keluaran pun akan 0. Ketika nilai A1, ya, ketika nilai A1, dia juga akan menghasilkan keluaran 1. Ya. Kemudian untuk sini ya, jadi A kali A itu akan sama dengan A. Jadi berapapun nilai A itu akan menghasilkan keluaran logika A. Kemudian untuk teorema boolean 8. Jadi A dan not A. A kali not A itu akan sama dengan 0. Karena masukan berlainan, jadi berlainan pada gerbang N itu akan menghasilkan keluaran berlogika 0. Karena gerbang N sendiri akan berlogika 1 hanya ketika masukannya adalah
berlogika 1 dan 1. Jadi kalau berlainan, dia pasti akan menghasilkan keluaran berupa 0. Jadi kemudian ada teorema Boolean untuk ke-9, di mana A itu akan sama dengan not A. Ya, A sama dengan not A. Jadi kalau itu not A, jadi ketika A itu sama dengan 0, ketika kita notkan, ya, kita notkan dia akan sama dengan 0 juga. Ya. Kalau A itu gerbang not yang kita notkan, itu akan sama dengan nilai itu tersebut. Jadi nilai A yang di not 2 kali notkan, dia akan sama dengan A. Seperti itu. Kemudian teorema Boolean 10. A plus AB itu akan sama dengan A. Ya. Jadi nilai yang berlainan akan dihilangkan. Jadi kita akan mendapatkan nilai yang sama saja. Jadi proofnya, jadi A plus AB itu sisa kalau kita distributifkan, berarti A kali 1 ditambah dengan B. Jadi A dikali 1 itu akan sama dengan A. Ya, juga ini nilai 2, ini 24. Ya, sama ya. Kemudian di teorema Boolean 11. Jadi A plus AB itu akan sama dengan A plus B. A plus B, ingat ya. A not A, B itu akan sama dengan A plus B. Jadi A-nya akan hilang. A-nya akan hilang. Jadi didapat dari A plus B. Kalau kita lihat ada di rule 10. Jadi di rule 10 itu sama kayak tadi ya. Jadi A dan A plus AB. Jadi ini kalau di distribusikan. Jadi A plus AB plus A not B. Kemudian masuk ke rule 7. Jadi ini adalah A plus AA plus AB plus not AB. Jadinya AA di sini perkalian, jadi A-nya akan sama dengan 1, kemudian ada B-nya. Di sini akan sama dengan 1, ini ya, sama dengan 1, AB. Jadinya perkalian untuk rule 6 itu akan sama dengan A plus B. Seperti itu. Kemudian ada teorema Boolean untuk ke-12. Jadi A plus B dikali dengan AC itu akan sama dengan A plus BC. Ini A plus BC karena A akan hilang. Jadi A-nya akan nilainya sama ya. Kalau A-nya ada yang sama berarti akan hilang satunya. Seperti ini ya penyelesaiannya. Kemudian ya, kita distributifkan dulu. Kemudian ada aturan nomor 7. Ya, aturan nomor 7. Karena A itu sama dengan A saja, maka ketika di sini difaktorkan, kemudian masuk ke aturan nomor 2, kemudian kita faktorkan lagi, kemudian ada faktor nomor 2 lagi ya, faktor B, faktor 2, ya, kemudian ada faktor aturan keempat. Karena ini A kali 1A ya. Nah, sebagai pelengkap, kita akan mengetahui tentang teorema De Morgan. Jadi, De Morgan sendiri adalah seorang matematikawan. Jadi, penganut teorema Jodl, dia memperkenalkan 2 teorema penting baru. Teorema tersebut dikenal dengan teorema De Morgan, yang artinya di mana dia mendapatkan nilai X ketika not X plus Y not itu akan sama dengan X kali Y. Jadi OR, penjumlahan OR ya, not yang diorkan itu akan sama dengan X Y perkalian atau N yang dinotkan. Begitu pula dengan
gerbang N, masukkan gerbang N yang not, itu akan menghasilkan sama dengan gerbang OR yang dinotkan. Artinya kalau dituliskan dalam persamaan atau dalam gerbang logika, seperti ini ya, jadi masukkan XY, itu kalau dinotkan akan menjadikan XY juga ya. Seperti ini akan sama dengan ini. Begitu pula ketika gerbang Y-nya, ketika OR-nya. Ini teorema kedua. Ya, teorema kedua berarti akan sama, jadi A dan B itu sama. Sekian pertemuan kali ini. Berikut ada soal latihan yang perlu mahasiswa sekalian kerjakan. Pertama, ini juga soalnya akan saya share di link. Kemudian hasil dari pekerjaan kalian perlu kalian upload untuk ke saya. Ada link yang akan saya bagikan pada deskripsi dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.